Ketua Umum mengevaluasi Pacul. Pacul tidak perform, mau berhenti Pacul. Oh siap. Kok nggak ada manfaatnya di partai ini? Oh siap. Tidak begitu aja Pak. Oh. Apakah itu akan menjadikan kesakitan? Oh pasti. Pasti. Tapi apakah itu akan membuat Pak Pacul pindah dari partai? Enggak. Sekalipun kemungkinan Ibu Ketua Umum, udah kamu saya pecat. Oh siap. Kalau saya dalam keputusan kongres partai, makanya banyak yang selalu mau memutarbalikkan, mau menggoreng-goreng. Mengapa PDI diam saja, tidak pernah mau mencalonkan seseorang, bla 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 bla. Kalian siapa yang membuat manuver? Keluar. Ini memang sangat-sangat di luar dugaan ya. Pagi-pagi kita sudah diberikan pemberitaan yang cukup mengejutkan sekali, yaitu Bambang Pacul dicopot. Dan bahkan Ibu Megawati menunjuk F.X. Rudy menjadi PLT menggantikan Bambang Pacul di Jawa Tengah. Ini sangat-sangat wow sekali. Padahal kalau kita lihat pada saat lalu juga baru saja kongres ya. Dan Bambang Pacul pun juga masih tetap menjadi ketua pemenangan Pileg pada 2025 hingga 2030. Nah, tiba-tiba saat ini ada manuver yang cukup mengejutkan. Bambang Pacul tiba-tiba dicopot. Wah, dari jabatan ketua DPD di Jateng ya, dan bahkan ini digantikan oleh F.X. Rudy. Saya jadi teringat, terus terang, saya jadi teringat apa yang diungkapkan oleh Bang Denny Siregar. Bang Denny Siregar itu sangat tidak suka dengan Bambang Pacul. Apalagi kalau kita flashback ke belakang ya, Bambang Pacul yang saat lalu setidaknya mendorong Mbak Puan Maharani untuk menjadi wakil presiden. Wakil presiden mendampingi Pak Prabowo tentunya ya. Itu sudah diungkap oleh Bang Denny Siregar jauh-jauh hari, tepatnya pada tahun 2023. Kalau kita lihat dari sini juga ya, beredar rekaman suara diduga Bambang Pacul singgung siapapun capres wakilnya Puan Maharani. Bahkan kalau kita lihat dari sini, Bambang Pacul sebut Puan teh botol susro Ganjar silahkan diminum. Nah kan, emaknya pasti marah lah. Masa anak kesayangan disamain sama teh botol susro, Bambang Pacul dipanggil Megawati. Nah, kalau kita lihat dari sini, Bambang Pacul dipanggil Megawati bahas rekaman Puan Maharani maju Pilpres 2024. Wah. Jadi Bang Denny Siregar sangat jeli sekali ya melihat pemberitaan dan lain sebagainya. Apakah pada saat lalu ketika PDIP kalah di kandang banteng, terutama di Pilpres, bahkan di Pilkada, kalah di Jawa Tengah, dan akhirnya Ibu Megawati mengganti Bambang Pacul dengan F.X. Rudy, ya kita juga tidak tahu. Yang jelas kalau kita lihat pada Pilpres, pada Pileg, suara PDIP sangat menurun sekali. Dan seharusnya sebagai komandan Korea ya, mundur, dan akhirnya saat ini diganti. Ini bahkan dari Bang Denny Siregar juga sudah mendapatkan bocoran ya. F.X. Rudy gantikan Bambang Pacul di Jateng. Iya, ternyata sudah ada surat ya. Ada surat yang menunjuk setidaknya F.X. Rudy itu menjadi pengganti Bambang Pacul. Ini bahkan dikomentari oleh Han Solo, bagus kalau benar. Oh, semuanya mendukung ya. F.X. Rudy layak, sudah teruji. Mantap gaspol, mantap lah Bang Den. Kalau benar, kasihan Ganjar Pranowo yang sudah susah payah gerilya menemui DPC di Jateng demi ingin kursi DPD. Pacul tuh proksi Mulyono. Selama ini omongan-omongan Pacul di publik itu justru merugikan PDIP secara elektoral, dan omongan-omongan Pacul selalu digoreng baser-baser termul buat menjelekkan PDIP. Ya, sangat masuk akal sekali. Baguslah biar tambah solid. Pacul diragukan meski salah satu ketua DPP. Kirain diganti. F.X. Rudy orangnya bagus, bukan tipe pengkhianat daripada Pacul. F.X. Rudy sih loyal, tapi sering kalah strategi dia, dan jagoan yang diusung jarang menang. Kalau sampai Pacul diganti, bisa pindah partai gajah dia, bisa banyak simpatisannya ikut juga ke sana. Jadi pukulan telak nanti buat PDIP. Waduh, Pak Kumis nggak jadi pensiun dong. Ya seperti itulah. Nah, bahkan juga pada saat yang lalu ya, ini tanggal 30 September 2012, Rudy berpeluang jadi ketua DPD
PDIP Jateng. Nah, ternyata baru terrealisasi tahun 2025 ya. Nah, saya juga penasaran sih. Di sini ada beredar rekaman suara diduga Bambang Pacul singgung siapapun capres wakilnya Puan. Nah, apakah benar ya? Kalau ini beneran ya sangat wow. Beredar rekaman suara diduga Ketua DPP PDIP bidang pemenangan pemilu yang juga Ketua DPD PDIP Jawa Tengah Bambang Wuryanto atau akrab disapa Bambang Pacul. Rekaman suara 3 menit 46 detik itu diduga Bambang Pacul mengancam bakal mundur jika PDIP mengusung Ganjar Pranowo di pemilu 2024. Suara diduga Bambang Pacul itu mengibaratkan Puan Maharani seperti teh botol sosro. Siapapun capresnya, wakilnya harus Puan Maharani. Jadi rumusnya, Puan Maharani teh botol sosro. Apapun makanannya, minumannya teh botol sosro, ya toh? Siapapun calon presidennya, wakilnya Puan Maharani. Masuk akal tidak? Ya, pasti masuk toh Pak. Apakah presidennya Ganjar, wakilnya Puan? Yang benar ucapnya. Suara di tengah rai Bambang Pacul itu mengatakan soal capres DPD PDIP Perjuangan Jawa Tengah tidak Halo teman-teman, berjumpa bersama saya di Danker 94. Ada informasi yang sangat mengejutkan, yaitu datang dari internal PDI Perjuangan. Ini sangat luar biasa teman-teman, bagaimana Bambang Pacul ya. Kita tahu Bambang Pacul ini adalah politisi senior PDI Perjuangan, ketua PDI di Jawa Tengah. Ini menarik sekali ya, bagaimana Bambang Pacul ini disorot masyarakat, teman-teman ya. Kenapa disorot? Ini lantaran tak terlepas dari kekalahan Ganjar Pranowo ya di Jawa Tengah, alias kandangnya banteng. Ya, selama ini di Indonesia adalah Jawa Tengah, teman-teman. Dan lumbung-lumbung kemenangan PDI ini sebenarnya ada di Jawa Tengah. Dan kekalahan PDI ya, di suara Ganjar di Jawa Tengah ini ya, itu menjadi sorotan terhadap Bambang Pacul. Bukan hanya itu teman-teman ya, bagaimana kekalahan juga sebagai di Jawa Tengah, yaitu gubernur dari PDI Perjuangan, yaitu Bapak Andika Perkasa ya, pada saat itu mencalonkan teman-teman dan kalah lagi teman-teman ya. Walaupun di daerah lain ya PDI menang, namun gubernurnya kalah. Kita tahu bahwa selama beberapa waktu lamanya Jawa Tengah ini dipegang oleh PDI ya, apalagi gubernurnya, sekelas gubernurnya. Dan ini pun Andika harus kalah teman-teman. Padahal itu adalah kandangnya PDI Perjuangan. Nah, yang menjadi pro kontra adalah kenapa sih sebenarnya bisa kalah ya kan? Dan banyak yang menyorot ini adalah karena lemahnya Bambang Pacul teman-teman ya, sehingga kekalahan bertubi-tubi PDI di Jawa Tengah ini bisa berdampak buruk bagi PDI jika masih mempertahankan Bambang Pacul. Dan itulah mungkin alasan kenapa PDI itu atau Ibu Mega menggantikan Bambang Pacul ya, dan PLT-nya adalah Efek Rudi teman-teman. Bagaimana menurut kalian?